Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil PPT saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fakri Arif dengan NIM 2307015020030. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang Viro, teori tiga dimensi tentang tingkah laku antar pribadi. Viro adalah singkatan dari Fundamental Interpersonal Orientation, orientasi dasar dari hubungan-hubungan antar pribadi. Teori ini dikemukakan oleh Scott pada tahun 1955 sampai 1958 dan pada dasarnya mencoba menerangkan perilaku-perilaku antar pribadi dalam kaitannya dengan orientasi pandangan masing-masing individu kepada individu lainnya. Teori Viro. Pola hubungan antar individu pada umumnya dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan tiga kebutuhan antar pribadi, yaitu inklusi atau ketidakikutsertaan, kontrol, dan afeksi atau kasih. Teori Viro terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan inklusi terbentuk pada masa kanak-kanak dalam integrasi dengan orang dewasa, khususnya orang tua. Pada masa dewasa, kebutuhan inklusi tergantung pada sampai di mana anak diintegrasikan dalam kelompok keluarga. Kalau anak tidak cukup diikut sertakan dalam keluarga, maka pada saat ia dewasa akan timbul perasaan tidak berarti, tidak berharga. Dua, kebutuhan kontrol tergantung pola hubungan orang tua anak. Apakah menekankan pada kebebasan pengarahan atau pengendalian. Kegagalan pemenuhan kebutuhan kontrol pada masa kanak-kanak akan menimbulkan perasaan ketidakmampuan pada masa dewasa. Tiga, kebutuhan afeksi. Kondisi pada masa kanak-kanak, apakah anak diterima atau ditolak oleh orang tua, kekurangan dalam hal ini menimbulkan perasaan tidak dicintai atau ditolak. Orang yang tidak dipengaruhi kebutuhan dasarnya akan mengembangkan mekanisme pertahanan pada gilirannya akan mewarnai perilaku dalam hubungan antar pribadi. Postulat dan prinsip teori. Postulat pertama yaitu kebutuhan antar pribadi. Setiap orang mempunyai kebutuhan antar pribadi, inklusi, kontrol, dan afeksi. Inklusi, kontrol, dan afeksi adalah tiga serangkaian perilaku antar pribadi yang cukup untuk meramalkan dan menerangkan gejala-gejala antar pribadi. Postulat kedua, kesinambungan hubungan. Bahwa perilaku seseorang dalam hubungan antar pribadi akan sama dengan perilaku yang telah dialami dalam hubungan terdahulu, khususnya dengan orang tuanya dengan cara berikut. Prinsip keajegan. Kalau seorang dewasa melihat posisinya dalam hubungan antar pribadi serupa dengan posisi dalam hubungan anak orang tua, maka reaksi orang dewasa itu akan serupa pula dengan perilakunya terhadap orang tua semasa kanak-kanak. Prinsip identifikasi. Jika seorang dewasa mendapatkan dirinya berada dalam suatu hubungan antar pribadi di mana posisinya serupa dengan posisi orang tua dalam hubungan orang tua anak sewaktu masa kanak-kanak, maka ia akan melakukan perilaku yang serupa dengan perilaku orang tuanya di masa itu. Postulat ketiga, kompatibilitas. Jika kompatibilitas sebuah kelompok N lebih besar dari kelompok lainnya M, maka pencapaian tujuan N akan melebihi M. Postulat 4. Perkembangan kelompok. Pembentukan dan perkembangan hubungan antara dua orang atau lebih satu kelompok selalu mengikuti aturan yang sama. Prinsip integrasi kelompok. Sejak saat kelompok dimulai sampai akhirnya ada tiga interval yang berlaku dalam kelompok di mana berturut-turut wilayah integrasi yang dominan dan inklusi, kontrol, dan afeksi. Siklus ini mungkin berulang kembali. Prinsip pencarian kelompok pada periode setelah diperkirakan saat akhir kelompok urutan dari wilayah integrasinya adalah kebalikannya, afeksi, kontrol, dan inklusi. 3
3 kebutuhan antar pribadi. Pertama, kebutuhan biologis adalah persyaratan untuk tercapainya hubungan yang memuaskan antara organisme dan lingkungan fisiknya. Sedangkan kebutuhan antar pribadi adalah persyaratan untuk membentuk hubungan yang memuaskan antara manusia dengan lingkungan kemanusiaan. Kedua, penyakit fisik dan kadang kematian disebabkan oleh pemuasan kebutuhan biologis yang tidak adekuat. Tiga, organisme punya ciri-ciri tertentu untuk menyelesaikan diri terhadap kekurang puasan biologis maupun antar pribadi yang biasanya cukup berhasil untuk sementara waktu. Tipe-tipe lingkungan antar pribadi oleh Scott bahwa sangat dipengaruhi oleh hubungan orang tua anak. Tipe pertama itu tipe perilaku inklusif. Perilaku kurang sosial. Perilaku ini timbul jika kebutuhan akan inklusi kurang terpenuhi. Misalnya sering tidak diacukan oleh keluarga semasa kecil. Kecenderungan orang ini akan menghindari hubungan dengan orang lain, tidak mau ikut dalam kelompok, menjaga jarak antar dirinya dengan orang lain, tidak mau tahu acuh tak acuh. Perilaku terlalu sosial. Psikodinamikanya sama dengan perilaku kurang sosial, yaitu disebabkan oleh kurang inklusi. Namun pernyataan perilakunya sangat berlawanan. Orang yang terlalu sosial cenderung memamerkan diri berlebih-lebihan, bicaranya keras, selalu menertawakan orang, memaksakan dirinya untuk diterima dalam kelompok, sering menyebut namanya sendiri, suka mengajukan pernyataan yang mengagetkan. Perilaku sosial tumbuh pada orang-orang yang pada masa kecilnya mendapatkan cukup kepuasan akan kebutuhan inklusi. Ia tidak mempunyai masalah dan hubungan antar pribadi. Tipe kedua, tipe perilaku kontrol. Pertama, perilaku abdikran. Orang yang berperilaku jenis ini merasa dirinya tidak mampu membuat keputusan dan bahwa orang lain pun mengetahui akan kelemahan ini. Orang ini cenderung menghindari perbuatan keputusan dalam hubungan antar pribadi. Ia lebih suka dipimpin daripada memimpin, dan ia lebih suka menjadi orang yang submisif. Kedua, perilaku otokrat. Kecenderungan untuk mendominasi orang lain, ingin selalu menduduki posisi atau mau membuat semua keputusan tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Tiga, perilaku demokrat. Perilaku yang ideal orang-orang yang berperilaku demokrat biasanya selalu berhasil untuk memecahkan berbagai persoalan dalam hubungan antar pribadi. Dia bisa senang dalam kedudukan atasan maupun bawahan tergantung pada situasi dan kondisinya. 4. Perilaku patologis. Psikopat tidak mampu menerima segala kontrol dalam bentuk mau apapun. Ketaatan yang obsesif, terlalu taat terhadap segala kontrol yang datang dari luar. Tipe ketiga itu tipe perilaku afeksi. Pertama, perilaku kurang pribadi. Orang cenderung menghindari hubungan pribadi yang terlalu dekat kalau ramah hanya dibuat-buat. Padahal secara emosional tetap menjaga jarak. Pengalaman masa kecilnya menyebabkan orang ini merasa bahwa ia adalah orang yang tidak bisa dicintai dan secara tidak disadari ia tidak ingin orang lain mengetahui hal ini. Kedua, perilaku terlalu pribadi. Hubungan pada perilaku ini menginginkan hubungan emosional yang sangat erat, terlalu intim dalam berkawan, dan kadang-kadang menuduh kawannya tidak setia kalau kawan ini berteman dengan orang lain. Psikodinamika perilaku ini sama dengan perilaku kurang pribadi, yaitu adanya kecemasan untuk dicintai dan merasa tidak bisa dicintai. 3. Perilaku pribadi. Perilaku yang ideal. Orang bisa bertindak tepat dan selalu merasa senang dalam hubungan emosional yang dekat maupun yang renggang. Ia tidak punya kecemasan-kecemasan dan yakin bahwa ia adalah orang yang patut untuk dicintai. 4. Perilaku patologis dari tipe afeksi ini adalah psikoneurosis. D. Kompatibilitas. Derajat hubungan antar dua orang atau lebih antara dua orang dikatakan kompatibel bila mereka bisa bekerja sama dengan serasi. Jenis-jenis kompatibilitas. 1. Kompatibilitas saling terkait.
Kompatibilitas jenis ini antara dua orang atau maksimum jika derajat perilaku yang ditunjukkan maupun yang diharapkan oleh salah satu pihak persis sama dengan yang ditunjukkan atau diharapkan oleh pihak lain. Perilaku dan harapan ini bisa menyangkut bidang kebutuhan impulsi, kontrol, ataupun afeksi. Dua, kebutuhan asal-usul. Di bidang afeksi, kompatibilitas maksimum tercapai jika orang ingin mengekspresikan afeksi bertemu dengan orang yang ingin mendapat afeksi. Di bidang kontrol, kompatibilitas maksimum tercapai jika orang yang ingin mendominasi orang lain berjumpa dengan orang yang ingin diatur. Di bidang impulsi, kompatibilitas maksimum tercapai jika orang yang ingin melakukan kegiatan yang membutuhkan pengikut berjumpa dengan orang yang ingin diikutsertakan dalam kegiatan itu. 3. Kompatibilitas timbal balik. Kompatibilitas jenis ini diukur dengan derajat ekspresi yang diingin ditunjukkan oleh salah satu pihak dalam salah satu dari 3 bidang kebutuhan hubungan antar pribadi di atas dengan kadar harapan dari pihak lain. 9 teorem tentang kompatibilitas. 1. Jika ada dua pasangan yang berbeda kompatibilitasnya, maka anggota dari pasangan yang lebih kompatibel akan lebih cenderung untuk saling menyukai dalam kontak antar pribadi yang berkelanjutan. 2. Jika ada dua kelompok yang berbeda kompatibilitasnya, maka dari hasil yang lebih kompatibel akan melampaui kelompok yang kurang kompatibel. 3. Jika ada dua kelompok yang berbeda kompatibilitasnya, maka kelompok yang lebih kompatibel akan lebih erat atau prinsip daripada kelompok yang kurang kompatibel. 4. Jika sebuah kelompok terdiri dari dua atau lebih subkelompok yang tidak kompatibel, maka setiap anggota lebih suka bekerjasama dengan anggota lain dari subkelompoknya daripada dengan anggota dari kelompoknya sendiri atau dengan seorang anggota yang netral. 5. Dalam kelompok-kelompok yang tidak kompatibel, anggota-anggota dari kelompok yang terlalu pribadi cenderung akan lebih saling menyukai daripada kelompok yang kurang pribadi. 6. Dalam kelompok yang tidak kompatibel, anggota subkelompok yang terlalu pribadi akan cenderung terlalu tinggi dalam memperkirakan kemampuan dari orang lain yang paling disukainya. Sedangkan kecenderungan ini tidak terdapat pada anggota subkelompok yang kurang pribadi. 7. Dalam kelompok yang kompatibel, orang-orang yang dinilai sebagai fokus kelompok, anggota-anggota kunci, dan orang-orang yang diperkirakan sebagai anggota pendukung akan saling menilai lebih tinggi dalam rangka kerjasama yang baik. 8. Orang yang menjadi fokus anggota-anggota kunci akan dipilih menjadi pemimpin oleh anggota lain dalam suatu kelompok. 9. Pengaruh kompatibilitas terhadap produktivitas bervariasi tergantung pada derajat saling berkaitannya dengan bidang kebutuhan yang disyaratkan oleh suatu tugas tertentu. Perkembangan kelompok. Rumusan Scott tentang perkembangan kelompok dipengaruhi oleh teori Bendis dan Spivak. Perbedaan yang ada antara kedua teori ini mungkin hanya terletak pada tahap diskusi yang ditambahkan oleh Scott pada teorinya. Begitu suatu kelompok terbentuk, mulailah tahap inklusi. Orang-orang saling berjumpa untuk pertama kali dan mereka dihadapkan pada pertanyaan apakah akan meneruskan masuk ke dalam kelompok atau keluar. Pertanyaan ini berkaitan dengan posisi masing-masing orang dalam kelompok itu. Pentingnya kelompok tersebut identitas pribadi dalam kelompok, seberapa jauh seseorang mau melibatkan dirinya, dan sebagainya. Setelah pernyataan tentang inklusi teratasi, maka muncullah persoalan kontrol di mana timbul masalah pengambilan keputusan. Setelah pernyataan yang timbul menyangkut persoalan pembagian wewenang, kekuasaan, dan kontrol. Tahap ini kira-kira sejajar dengan tahap otoritas dari Bendis dan Spivak. Tahap berikut, kelompok meningkatkan ke tahap afeksi. Kelompok sudah terbentuk dan masalah wewenang dan kekuasaan sudah diselesaikan. Masalah yang tersisa sekarang adalah penyatuan emosi. Pada tingkatan ini bisa terjadi
bisa terjadi pernyataan emosi seperti benci, marah, dan sebagainya. Masing-masing anggota berusaha mencari posisi yang paling tepat dan kalau berkaitan dengan hubungan afeksinya. Ketiga tahap itu tidak berpisah satu sama lain dengan tajam. Semua jenis perilaku bisa muncul di ketiga tahap tersebut, yang membedakan hanyalah penekanan dan intensitas dari suatu perilaku pada tahap tertentu. Selain itu, tahap-tahap tersebut bisa berulang kembali, atau bisa terjadi beberapa kali. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.